Baiklah, perkenalkan nama saya Reni Tunaifi dari kelas B Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi pemboran peledakan tentang petunjuk kajian teknis keselamatan bahan peledak dan peledakan. Untuk pokok bahasannya sendiri adalah bahan peledak dan peledakan, yang kedua tujuan dan ruang lingkup, yang ketiga prosedur panduan, yang keempat proses identifikasi, yang kelima aspek-aspek pencegah kecelakaan. Untuk bahan peledak dan peledakan sendiri merupakan zat atau campuran zat yang menghasilkan reaksi kimia eksotermis dengan cepat, menghasilkan gas dan panas dalam jumlah besar, sehingga dapat menimbulkan ledakan. Mereka dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis, sensitivitas, dan kekuatan ledakan. Proses peledakan adalah kegiatan pengisian bahan peledak ke dalam lubang ledak yang bertujuan untuk menghancurkan batuan. Ini merupakan proses penting dalam aktivitas penambangan yang memiliki risiko K3, kesehatan, keselamatan, dan keamanan yang tinggi. Untuk tujuan dan ruang lingkup, yang pertama itu tujuan itu meningkatkan kesadaran tentang bahaya bahan peledak dan peledakan. Yang kedua, memberikan panduan praktis untuk menangani dan menggunakan bahan peledak dengan aman. Yang ketiga, menetapkan prosedur standar untuk peledakan yang aman. Untuk ruang lingkup, definisi dan klasifikasi bahan peledak, persyaratan penyimpanan dan transportasi bahan peledak. Yang ketiga, prosedur pemuatan dan peledakan. Yang keempat itu pengamanan area peledakan. Untuk prosedur panduan itu, yang pertama itu ada pendahuluan. Untuk pada tujuan pendahuluan, menguraikan tujuan dari panduan ini, yaitu untuk memastikan keselamatan dalam penggunaan, penanganan, dan penyimpanan bahan peledak serta dalam proses peledakan. Untuk yang kedua itu identifikasi bahan peledak. Untuk yang ketiga itu persyaratan keselamatan umum. Untuk prosedur panduan yang keempat ialah persiapan peledakan. Pada persiapan peledakan sendiri, perencanaan peledakan termasuk pemilihan jenis bahan peledak dan jumlah yang diperlukan, pemasangan dan pengaturan alat peledakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Yang kelima, pelaksanaan peledakan. Pada pelaksanaan peledakan sendiri, pengamanan area peledakan dan penyampaian peringatan kepada orang-orang sekitar. Untuk prosedur panduan yang keenam itu evaluasi pasca peledakan. Untuk evaluasi pasca peledakan sendiri, pemeriksaan keamanan area peledakan setelah proses selesai, analisis hasil peledakan, dan evaluasi efektivitas prosedur yang digunakan. Dan yang ketujuh, penyimpanan dan pengangkutan bahan peledak. Pedoman penyimpanan yang aman untuk menghindari resiko kebakaran, ledakan, atau pencurian. Yang ke-8, tanggapan terhadap kecelakaan atau insiden. Dan yang ke-9 sendiri, pemeliharaan dan revisi panduan. Untuk identifikasi bahan peledak, penyimpanan, dan penanganan. Mengidentifikasi bahan peledak dapat dilakukan dengan memeriksa label atau kemasan yang menyertainya. Penyimpanan bahan peledak harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan memenuhi standar keselamatan yang ketat. Bahan peledak harus disimpan di tempat yang khusus dirancang untuk tujuan tersebut, seperti gudang penyimpanan bahan peledak atau gudang penyimpanan harus memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk penanganannya itu, bahan peledak harus dilakukan oleh orang yang terlatih dan berpengalaman dalam hal ini. Untuk aspek-aspek pencegah kecelakaan, yang pertama itu pengangkutan bahan peledak. Bahan peledak harus diserahkan dan disimpan di gudang dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 jam sejak tiba di wilayah kegiatan pertambangan. Dilarang mengangkut bahan peledak ke atau dari gudang bahan peledak atau di sekitar tambang, kecuali dalam peti aslinya.
Yang kedua, penyimpanan bahan peledak. Tempat penyimpanan bahan peledak harus selalu diamankan oleh petugas satuan atau pengamanan gudang bahan. Dan yang ketiga, penanganan bahan peledak. Penanganan bahan peledak harus dilakukan oleh orang yang terlatih dan berpengalaman. Selalu gunakan alat pelindung diri yang sesuai seperti helm, sarung tangan, dan kacamata pelindung. Dan yang keempat itu penggunaan bahan peledak. Rancangan bahan peledak memadai akan mengidentifikasi jarak aman, jumlah isian bahan peledak per lubang atau dalam setiap peledakan, waktu tunda atau delay period, dan sebagainya. Baiklah, sekian materi dari yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.